Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya, dengan hidayah dan bimbingannya, kita dapat hadir di tempat yang mulia ini pada hari yang penuh berkah ini untuk menjalankan ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Tidak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sang pembebas, Nabi yang menjadi inspirasi dan uswah hasanah bagi segenap umat manusia, Nabi yang membimbing umat Islam dan umat manusia minaz zulumati ilan nur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini tidak henti-hentinya khotib mengajak pada diri khotib sendiri dan juga jamaah Jumat sekalian untuk sama-sama terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu keadaan, satu ketakwaan ketika kesadaran kita akan Allah, kesadaran akan kehadiran Allah dalam laku lampah keseharian kita akan membimbing kita pada satu tingkat tertinggi, pada satu level keimanan yang tertinggi, pada satu konsep ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini menurut perhitungan bulan Hijriah kita telah memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan yang bila kita tilik dan kita simak dalam perjalanan sirah nabawiyah, dalam perjalanan sejarah umat Islam, menjadi salah satu bulan yang penuh hikmah dan inspirasi apabila kita sama-sama hendak mengambil hikmah dari bulan tersebut. Pertama, pada bulan Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pada bulan tersebut juga Rasulullah SAW bersama sahabatnya hijrah ke Madinah. Dan yang ketiga, pada bulan tersebut Rasulullah SAW wafat. Maka izinkanlah pada kesempatan yang mulia ini khotib mengajak jamaah Jumat sekalian untuk sama-sama meneladani, mentafakuri keteladanan Rasulullah SAW selama 23 tahun masa kenabiannya berjuang menyampaikan risalah keislaman. Tema tersebut akan khotib kontekstualisasikan, akan khotib ajak jamaah sekalian untuk melihat realitas keliling kita, di dunia kita yang sedang kita jalani. Belum lama kita mendengar berbagai tindak kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan, baik itu yang dilakukan oleh guru kepada murid atau peserta didiknya, atau oleh murid kepada gurunya. Terdapat pula peristiwa menyedihkan, tindak asusila yang sesungguhnya terjadi di tempat yang mulia, dilakukan oleh pengasuh kepada anak didiknya. Tidak lupa juga kepala daerah yang kita lihat sekarang ini menghabiskan ratusan miliar rupiah untuk bersenang-senang berfoya-foya di saat sebagian rakyatnya masih di bawah garis kemiskinan. Demikian pula banyak atasan
yang menyiksa, berbuat semena-mena kepada bawahannya, hingga menyebabkan jatuh suatu kematian atau hilangnya nyawa. Dan demikian banyak peristiwa-peristiwa lainnya yang sesungguhnya apabila kita lihat lebih jauh, kita pelajari dari perjalanan sejarah bangsa-bangsa, salah satu muara atau permasalahannya adalah permasalahan moralitas atau permasalahan akhlak. Sebagaimana satu peribahasa Arab, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat alhaquhum dhahabu. Sesungguhnya kejayaan suatu umat atau bangsa terletak pada akhlaknya selagi mereka masih berakhlak atau berbekati luhur. Fa in humu dhahabat alhaquhum dhahabu. Namun apabila akhlak atau perilaku utama tersebut telah hilang, maka sesungguhnya secara hakiki bangsa tersebut telah tiada. Rasulullah SAW diutus menjalankan suatu misi yang sangat penting dan sangat strategis, sebagaimana pengakuan Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad Baihaqi dan Malik, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan moralitas, untuk menyempurnakan watak masyarakat atau manusia secara keseluruhan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada suatu suri teladan yang baik, suri teladan yang utama pada diri Rasulullah SAW, yaitu bagi orang yang mengharapkan suatu pertemuan atau ridha Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan dia melakukan zikir atau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada satu keterkaitan dengan ayat dalam ayat 9 dan ayat 11 dalam surat yang sama, ketika kaum muslim Madinah berjuang dalam perang Khandaq atau perang Parit selama berhari-hari dalam minggu-minggu yang kritis, dihantui ketakutan dan kegelisahan, apakah mereka akan kalah ataukah mereka akan tumpas oleh kekuatan musyrikin Mekah yang menyerang ke Madinah. Namun dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kaum muslim Madinah saat itu untuk mencontoh keimanan, ketabahan dan kesabaran Rasulullah SAW menghadapi pengepungan dalam perang Parit tersebut, dalam perang Khandaq tersebut. Walaupun ayat ini turun untuk mengingatkan kaum muslimin akan peristiwa perang Khandaq tersebut, sesungguhnya ayat ini memiliki satu universalitas. Ayat ini berlaku lintas masa, lintas masyarakat, dan berlaku hingga kita yang hidup terentang 14 abad hingga hari ini. Hadirin rahimakumullah, ayat ini sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 158, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku diutus kepada kalian seluruh umat manusia secara keseluruhan. Tidak berpandang pada hanya umat Islam saja, tidak hanya umat yang ada di Jazirah Arab saat itu, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa menyatakan bahwa beliau diutus hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam juga menyatakan bahwa beliau diutus untuk domba-domba dari Bani Israel. Dalam surat Al-Anbiya Allah juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kehadiran ajaran Rasulullah SAW, diutusnya Rasulullah SAW merupakan menjadi rahmat bagi semesta alam. Tidak hanya satu segmen masyarakat tertentu, tidak hanya satu segmen masyarakat Arab sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orientalis pada masa awal-awal abad ini, namun berlaku untuk seluruh sekalian alam. Namun kita mesti memaknai apa yang dimaksud dengan rahmat pada ayat ini. Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mu'jam Mufarras li Al-Fadhil Quran menyatakan bahwa rahmat
merupakan satu akar dengan rahimah, kasih sayang. Riqatun tagdakil ihsana ilal marhumi, yaitu kelembutan yang mendorong untuk memperbaikan nyata kepada orang yang dikasihi. Rahmat kasih sayang tidak semata-mata manis di bibir, selesai pada pidato atau khutbah atau dalam tulisan, tapi satu perbaikan nyata, adanya perbaikan dalam masyarakat yang ada di tengah-tengah kita, di tengah komunitas kita. Dan hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama perjalanan dakwahnya yang merentang hanya 23 tahun, saat baik itu di Makkah ataupun di Madinah. Rasulullah membebaskan atau menegakkan kesetaraan sesama manusia, melarang adanya pembunuhan kepada anak perempuan, menegakkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, menghapus perbudakan. Rasulullah SAW juga menjadi contoh bagaimana satu kemenangan atau satu peristiwa dalam Futuh Mekah ataupun ketika di Madinah dengan apa yang disebut dengan Piagam Madinah, Mitsaqul Madinah. Rasulullah menjadi suri teladan bagaimana ketika berada dalam posisi yang unggul, tidak melakukan tindakan semena-mena, tidak melakukan balas dendam, tapi beliau menyebarkan kasih sayang. Beliau mendatangi rumah-rumah musyrikin Mekah saat itu. Antum tulaqo, kalian semua bebas. Di saat musyrikin Mekah saat itu merasa ketakutan akan tumpahnya darah ketika pasukan dari Madinah masuk ke Mekah. Demikian juga ajaran Rasulullah SAW ketika penyusunan Mitsaq Madinah yang dianggap oleh banyak sejarawan sebagai konstitusi modern yang melampaui zamannya pada saat itu. Rasulullah mengakui semua hak warga yang berbeda agama, yang saat itu ada dari masyarakat Yahudi dan juga masyarakat pagan atau kaum musyrik, tapi sama-sama hidup dalam harmoni, saling bahu-membahu, menjalankan hak dan kewajibannya, baik itu ketika dalam keadaan aman ataupun ketika dalam keadaan perang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhlak Rasulullah SAW tersebut idealnya menjadi contoh bagi kita semua yang hidup jauh terentang 14 abad dari Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam suatu tafsir, khuluq diartikan sebagai jalan hidup yang memiliki makna mirip dengan din atau jalan atau karakter atau satu perilaku yang sudah merupakan kebiasaan. Hari ini sebagaimana tafsiran dalam kitab Tajurul Arus. Kemudian kita juga melihat bagaimana beberapa tahun setelah wafat Siti Aisyah membuat satu testimoni ketika dia tanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran, bahwa jalan hidup Rasulullah, akhlak beliau, moralitas beliau adalah Al-Quran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa sifat Nabi Muhammad SAW yang patut dan layak seharusnya kita teladani. Hal ini tertulis dalam surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Beliau sangat menginginkan keimanan dan ketakwaan dan keselamatan bagimu pada hari akhir kelak. Dan beliau amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ada satu kata atau konsep dalam ayat tersebut yang layak kita garis bawahi, bagaimana ulas asih, bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW sesungguhnya menjadi satu akhlak atau perilaku yang seharusnya kita teladani, kita sebarkan, kita sharing sebanyak-banyaknya kepada sesama kita, lintas agama, lintas manusia, bahkan tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada lingkungan kita, kepada hewan peliharaan kita, dan seluruh sekalian alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dan mampu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga kita menjadi hamba Allah
yang dapat mengambil inspirasi, mengambil teladan, mengambil ghirah dari perjalanan Rasulullah SAW dalam mendidik umatnya selama 23 tahun, dan semoga kita dapat menjadikannya sibghah dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bidzikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, izinkan khatib pada sidang Jumat pada khutbah kedua kali ini, khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meneladani akhlak Rasulullah SAW melalui langkah-langkah yang dapat khatib sampaikan secara singkat sebagai berikut. Pertama, setidaknya dalam lingkup terkecil, setiap muslim pasti mampu untuk melakukan atau mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Marilah kita berakhlak sebagaimana Rasulullah SAW dalam langkah lampah keseharian kita, menyebarkan kasih sayang kepada sesama, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, hormat kepada atasan, menyayangi kepada bawahan. Karena sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, patut dan selayaknya kita senantiasa meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan dengan ya nisbah di belakangnya, bertekad memiliki inspirasi mengikuti jejak langkah perjuangan Rasulullah SAW melalui dakwah yang tak putus hingga hari ini. Dan selayaknya kita terus melakukan itu sebagaimana Rasulullah SAW. Tekad Rasulullah SAW ketika setelah menerima wahyu yang pertama, beliau merasa gelisah. Beliau meminta diselimuti oleh Siti Khadijah. Beliau minta dilindungi karena beliau merasa cemas. Maka turunlah surat Al-Mudaththir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan nama Tuhanmu agungkanlah. Beberapa 5 ayat ini kemudian menjadi inspirasi Rasulullah SAW ketika kemudian Siti Khadijah menyarankan untuk, ya Rasulullah, istirahatlah dulu, ketika Rasulullah masih dalam suasana yang cemas dan khawatir. Namun Rasulullah menjawab, ya Khadijah, waktu tidur dan istirahat sudah tidak ada lagi. Jibril membawa perintah supaya kita semua memberi peringatan kepada umat manusia, mengajak mereka menyembah Allah, menyembah dan mengesahkan kepada Allah. Demikian pula selayaknya kita tidak henti-hentinya terus meneladani perjuangan Rasulullah SAW, membebaskan orang-orang yang lemah, membebaskan orang-orang yang saat ini secara sistem masih terzalimi. Banyak orang-orang di luar sana yang masih merasa kesulitan, masih belum mendapatkan ayoman atau perhatian, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari tokoh-tokoh agama, dari tokoh-tokoh masyarakat, atau barangkali dari saudara-saudara seiman dan seislam kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Umat Islam tentu melihat tentang perjalanan dakwah Nabi yang sangat panjang tersebut selama 23 tahun bisa menginspirasi
Dan oleh banyak tokoh atau pengamat, Rasulullah mendapatkan apresiasi sebagai tokoh yang paling inspiratif. Walaupun Rasulullah SAW tentu tidak membutuhkan itu, tapi Rasulullah mendapatkan satu apresiasi sebagai tokoh yang paling menginspirasi, tokoh yang paling berpengaruh, mengubah peradaban manusia, mengubah peradaban Jazirah Arab yang terbelakang, yang beringas, yang keras, menjadi peradaban yang penuh pencerahan. Di kota Madinah yang semula disebut sebagai kota yang terbelakang, kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah, menjadi kota yang tercerahkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah kedua kali ini, khatib mengajak jamaah sekalian untuk sama-sama senantiasa mempermudah dakwah, mengajak dengan penuh kegembiraan kepada saudara-saudara sekalian sekeliling kita, agar keteladanan Nabi Muhammad SAW tidak saja bisa dirasakan oleh setiap kita, tapi bisa dijawantahkan, bisa diobjektivasi dalam satu sistem kemasyarakatan kontemporer yang sangat-sangat kompleks seperti ini. Tentu sifat-sifat Rasulullah yang sidik, amanah, fatonah, dan tabligh tentu mesti kita tafsir ulang dengan kondisi saat ini melalui beragam gagasan yang dapat memperbaiki sistem masyarakat secara sistematis, secara komprehensif, tidak orang berorang tapi secara sistemik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma anta rabb la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadli ya'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.